Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kapital selekta matematika ya, dengan materi media interaksi. Ya, sebelum kita berdiskusi bersama, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca doa bersama. Doa mulai. Ya, doa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang media interaksi. Ya, mengenai media interaksi pastinya berhubungan dengan media dan interaksi. Ya, untuk interaksi sendiri kemarin kita sudah membahas ya cukup dalam mengenai interaksi. Nah, di sini saya ingatkan kembali tentang materi yang kemarin, yaitu tentang syarat-syarat untuk melakukan interaksi. Nah, yang pertama adalah adanya kontak sosial. Ya, yang dinamakan dengan kontak sosial di sini adalah adanya hubungan atau adanya keterkaitan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti itu. Nah, contoh kontak sosial kalau di kehidupan sehari-hari bisa dimisalkan dengan nomor HP atau nomor WA yang ada di HP kalian masing-masing. Itu kan kalian punya nomor banyak sekali itu. Itu namanya adalah kontak ya, nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya, itu masih sebatas kontak saja, karena nanti kalau kalian ingin membutuhkan sesuatu kan baru menghubungi yang bersangkutan karena mempunyai kontaknya. Ya, kalau tidak mempunyai, nah pasti kan kita tidak bisa menghubungi yang bersangkutan, berarti kan kita minta ke teman, minta ke siapa, seperti itu. Baru kita bisa menghubunginya. Nah, setelah kita mempunyai nomornya, kemudian kita menghubungi, nah itu sudah terjadi kontak sosial, tapi belum terjadi komunikasi, seperti itu. Ya, nanti bisa terjadi komunikasi kalau yang kita kontak tadi itu sudah memberikan balasan. Nah, karena ada balasan tadi sehingga terjadi komunikasi yang lebih lanjut, seperti itu ya. Nah, dari komunikasi yang sudah diperoleh tadi ada tindak lanjutnya. Ya, misal tadi kita menghubungi seseorang karena ingin menanyakan tentang tugas, ada dosen lah, seperti itu ya. Nah, setelah menghubungi dosen yang bersangkutan, kemudian mendapat balasan bahwa tugasnya dikumpulkan maksimal hari Senin, gitu. Nah, setelah tahu kalau hari Senin adalah deadline-nya, ternyata kalian belum mengumpulkan. Nah, itu nanti yang selanjutnya adalah ada reaksinya. Ya, dari yang sudah disampaikan tadi, dari komunikasi yang sudah diperoleh tadi, nah itu ada reaksinya. Nah, kalau memang merasa belum mengumpulkan, berarti langsung ada tindakan untuk segera mengumpulkan. Itu ada reaksinya. Ya, kalau wah santai saja, paling tugasnya juga seperti itu. Nah, nanti sampai deadline-nya kok tidak mengumpulkan tugasnya, berarti itu tidak bisa sampai ke interaksi karena tidak ada reaksi yang ditimbulkan. Hanya sampai komunikasi saja. Hanya tanya saja, kapan deadline-nya dikumpulkan? Hari Senin. Oh ya, terima kasih. Nah, berarti tidak ada reaksinya. Berarti itu belum terjadi interaksi. Nah, kalau terjadi interaksi berarti sampai ke tahap reaksinya. Berarti ada efeknya yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut. Nah, itu kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kemudian tadi materinya adalah tentang media dan interaksi. Berarti kan ada juga tentang media. Nah, media itu apa? Nah, yang pertama dulu, yang warna biru ya. Ya, media adalah paduan antara bahan dan alat.
atau juga bisa perpaduan antara software dan hardware. Ya, ada bahan, ada alatnya. Ya, bahan di sini adalah sesuatu yang ingin diolah, ada bahannya. Nah, kemudian untuk mengolahnya tadi kan membutuhkan sesuatu ya, membutuhkan alat, peralatan. Makanya harus ada bahan, ada alatnya sehingga bisa digunakan bersama. Nah, seperti membuat kue, berarti kan ada loyangnya, ada sendoknya, ada yang untuk memasak, itu ada bahannya terigu, baru bisa memasak karena ada bahan dan alatnya. Atau juga software dan hardware-nya. Software-nya berarti ada aplikasi apa yang akan digunakan, dan hardware-nya adalah ada informasi yang akan disampaikan, yaitu media. Jadi media adalah perpaduan antara bahan dan alatnya, seperti itu ya. Nah, kemudian media juga bisa didefinisikan adalah alat untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal atau verbal. Ya, kalau tadi adalah perpaduan antara bahan dan alat, ya. Perpaduannya seperti apa? Nah, itu adalah dengan cara ditangkap. Yang ada di bahan tadi ditangkap, kemudian diproses dalam alatnya tadi. Nah, setelah diproses, kemudian diapakan? Kemudian disusun. Bahannya tadi sehingga menjadi sesuatu yang baru, seperti itu ya. Nah, kalau mengenai informasi, bisa informasi visual atau gambar, atau juga bisa informasi verbal atau tulisan atau suara, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah tersusun tadi ya, sudah tersusun, nah media juga bisa berarti sarana untuk menyalurkan pesan. Nah, kalau sudah tersusun tadi, berarti mau diapakan ini? Ya, ibaratnya kalau kue sudah matang mau diapakan? Ya, kan pastinya ingin disajikan. Nah, ini juga ingin disalurkan. Karena media sudah jadi, sudah disusun tadi, sedemikian rupa. Nah, kemudian disalurkan kepada yang berkepentingan. Kalau sebagai guru ya ingin disampaikan kepada siswanya, supaya siswanya mengetahui pesan yang dituliskan oleh guru, yang disusun oleh gurunya tadi. Nah, itu ya. Kemudian media juga bisa untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi. Ya, kalau ada medianya, itu ketika kita berkomunikasi itu enak sekali, nyaman sekali. Apalagi sampai ingin interaksi ya, kalau komunikasi kan hanya timbal balik saja. Nah, kalau interaksi sampai ada reaksi terhadap media yang sudah disiapkan tadi. Nah, sehingga di sini media sangat dibutuhkan dalam pembelajaran khususnya karena harus ada efeknya yang ditimbulkan dari media yang sudah dibuat tadi. Nah, ini adalah pengertian dari media dari beberapa sumber, seperti itu ya. Nah, dari penjelasan ini sehingga kalian pastinya juga bisa menyimpulkan media itu apa. Ya, silahkan disimpulkan ya menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, media tadi bentuknya macam-macam ya, medianya banyak sekali. Nah, ini sudah ditampilkan banyak sekali ya pilihannya. Mulai dari sparing wheel, ada yang bentuk peta, ada yang kotak, ada yang pakai sapu lidi dan sebagainya, banyak sekali. Nah, ini adalah media yang bisa digunakan terutama dalam pembelajaran. Macamnya banyak sekali. Nah, itu tinggal kita sebagai pendidik itu menyiapkan media apa yang sesuai untuk materi kita, untuk siswa kita. Nah, itu media apa? Nah, untuk memilih media di sini tidak boleh sembarangan ya, seperti itu. Berarti harus ada ketentuan-ketentuannya. Nah, yang pertama adalah media yang dipilih itu harus yang efektif. Harus dilihat
efektivitasnya. Berarti media yang digunakan nanti harus ada efeknya. Ya. Seperti tadi interaksi ya. Media juga seperti itu, harus ada efeknya. Kalau media nggak ada efeknya, ya ngapain kita menggunakan media? Susah-susah membuat media, menyiapkan media, tapi nggak ada efeknya. Ya, efek di sini bisa diibaratkan bahwa dengan menggunakan media nanti tujuan pembelajarannya adalah tercapai, yaitu adalah efeknya. Ya. Kemudian juga efisien. Ya, efisien ini adalah alatnya atau medianya yang sudah disiapkan, itu bisa digunakan. Bisa digunakan di kelas, bisa digunakan individu, bisa digunakan kelompok. Nah, efisien. Bisa digunakan untuk memahamkan suatu materi. Nah, efisien itu. Nah, kalau media sudah bisa digunakan dan juga sudah efisien, maka nanti siswa juga bisa menerima materi yang sedang dipelajari. Efisien. Kemudian media juga jangan lupa harus cara mengaksesnya itu mudah. Berarti harus diperhatikan aksesibilitas dari media tersebut. Ya, kalau media mudah dijangkau, nanti guru juga bisa dengan mudah menyiapkan medianya, atau juga mudah dalam memberikan instruksi, ya supaya siswanya mungkin membuat sendiri. Ya, dengan rancangan dari gurunya. Kalau aksesnya mudah, ya kalau aksesnya cukup sulit, nah itu ya jangan sampai memberatkan siswanya, karena siswa ada tujuannya adalah ingin memahami materi melalui media. Berarti medianya jangan sampai memberatkan. Ya, kalau nanti medianya memberatkan, nah materinya juga berat, nah nanti terbentur di media saja, belum sampai ke materi. Berarti harus diperhatikan aksesibilitas atau cara mengakses medianya harus yang terjangkau oleh guru, terutama adalah mudah dijangkau oleh siswa, seperti itu. Nah, ini adalah untuk memilih media. Nah, apalagi di musim seperti ini, berarti kita harus memperhatikan benar media apa yang mudah digunakan ya dalam pembelajaran. Nah, salah satu peran media yaitu untuk mengatasi keterbatasan. Nah, ya keterbatasan di sini yang pertama adalah karena ukurannya. Ya, ini ukuran di sini bisa dilihat dari materi yang akan disampaikan. Ya, kalau materinya yang akan disampaikan terlalu besar, itu bisa menggunakan media. Atau juga materinya terlalu kecil, nah itu juga bisa menggunakan media. Nah, kalau menggunakan media nanti sesuatu yang besar nanti bisa diperkecil, sehingga nanti walaupun medianya besar tetap bisa dipelajari. Ya, contohnya kalau kita mempelajari tentang bumi, nah, bumi kan besar sekali itu ya. Nah, tapi dengan menggunakan global, bisa menggunakan video, nah itu kan nanti bisa kita tetap mempelajari bumi. Bentuknya besar tapi tetap kita bisa mempelajari. Kalau terlalu kecil ya seperti bentuk daun, nah itu nanti kan perlu dilihat strukturnya, nah, itu kan kecil sekali, nah itu bisa menggunakan media, bisa menggunakan mikroskop atau bisa menggunakan kamera yang zoomnya bisa luar biasa, nah itu kan bisa menggunakan media. Nah, kemudian selanjutnya bisa mengatasi keterbatasan materi yang sedang disampaikan tentang peristiwa alam atau kejadian yang langka. Ya, peristiwa alam seperti hujan, kemarau, nah itu kan bisa menggunakan media. Kalau hujan itu kan nggak perlu kita belajar tentang hujan menunggu hujan turun dulu, nah itu kelamaan nanti ya, apalagi kalau biasanya belajar kan pagi hari, lah pagi itu masih jarang hujan, itu kan masa kita nunggu sore dulu ya nanti untuk belajar, kan ya gimana gitu ya. Atau juga kejadian langka, nah itu juga kita bisa menggunakan media. Nah, kemudian dengan menggunakan media juga kita bisa menyampaikan informasi yang membahayakan atau percobaan yang membahayakan atau memerlukan proses yang rumit. Ya, contohnya ketika kita ingin mengecek golongan darah gitu.
Ya bagaimana caranya supaya kita tahu golongan darah kita? Ya pasti menggunakan media. Media yang bisa diambil darah, kemudian dicek ya, darahnya seperti apa, strukturnya, kemudian ditentukan golongan. Nah, nggak perlu ketika ingin mengecek golongan darah itu kita mengambil di kepala diambil, di badan diambil, di kaki diambil. Nggak perlu ya, pasti hanya sebagian saja, itu menggunakan media. Atau menggunakan proses yang rumit seperti aliran listrik mungkin, itu kan itu bisa menggunakan media. Nah ini adalah salah satu peran media yang digunakan dalam pembelajaran. Sehingga di sini guru sangat terbantu ketika menyampaikan materi tapi menggunakan media, karena guru tidak perlu mengforsir tenaganya untuk menyampaikan informasinya, bisa menggunakan media. Nah media yang digunakan itu banyak sekali ya, mulai dari yang paling mudah atau paling sering adalah papan tulis, buku tulis, kemudian buku paket, nah, tadi seperti global dan sebagainya, itu kan semuanya adalah media yang bisa digunakan. Nah, di sini adalah salah satu yang bisa digunakan juga adalah video. Nah, video di sini adalah bisa digunakan dalam untuk media pembelajaran. Karena dari keterbatasan tadi itu semuanya sebagian besar bisa diatasi dengan menggunakan video. Ya, belajar tentang bumi bisa menggunakan video. Apalagi di musim seperti ini, nah kita tidak bisa bertemu langsung dengan para siswa, nah, sehingga kita untuk menjelaskannya ya menggunakan media yang langsung bisa berinteraksi dengan siswa, yaitu dengan video salah satunya. Nah kelebihan menggunakan video adalah yang pertama, bisa menarik perhatian. Ya, supaya apa? Perhatian siswa tertarik dengan video kita, dengan media kita buat semenarik mungkin. Kasih bunga-bunga, kasih pemandangan, kasih animasi. Itu kan bisa nanti supaya siswanya tertarik menggunakan media atau memperhatikan media yang kita buat. Dan suara bisa diatur, bisa dikasih lagu, bisa dikasih efek, suara kita bisa diperbesar, bisa diperkecil, itu bisa menggunakan video. Kemudian ringan, yaitu meringankan beban guru ya. Guru ya sebenarnya tidak meringankan ya, walaupun maksudnya meringankan di sini adalah meringankan ketika mengajar. Tapi ketika membuat ya pastinya ya harus ada sesuatu yang dikeluarkan ya. Waktu membuat desainnya, membuat skripnya, nah itu kan. Tapi ketika sudah jadi itu meringankan beban guru. Nah kemudian juga dengan video bisa mendemonstrasikan sesuatu yang sulit. Nah seperti tadi, seperti kejadian alam itu kan sesuatu yang sulit. Nah itu bisa didemonstrasikan, bisa diperagakan. Nah, guru memperagakan dan direkam, dibagikan kepada siswanya. Itu video bisa, atau juga bisa mengambil di channel YouTube yang sudah ada, itu kan bisa digunakan untuk pembelajaran, demonstrasi itu ya. Kemudian juga bisa menghemat, ya dapat menghemat waktu karena dapat diputar berulang-ulang ya, karena materi ini mungkin nanti untuk adik kelasnya masih digunakan, nanti kita tinggal men-share ulang, kita tidak perlu membuatnya lagi ya. Mungkin nanti ada bagian-bagian video yang perlu direvisi, itu kan bisa nanti ditambahkan gitu. Bisa diputar ulang, hemat, bisa tambahkan kalimat penjelasnya seperti itu. Kemudian objeknya dapat mengamati lebih dekat objek yang bergerak, atau juga dapat diberhentikan. Dapat diamati media atau benda yang bergerak, diamati dengan video bisa, sangat bisa. Atau ingin diberhentikan, melihat bagian-bagian tertentu, nah itu bisa videonya diberhentikan dulu, berhentikan dan di zoom in, nah itu kan nanti terlihat. Nah itu kelebihan dari beberapa kelebihan menggunakan video dalam pembelajaran itu ya. Nah sehingga karena
tugasnya salah satunya adalah membuat video. Lah, apakah video yang dibuat atau yang pernah kalian buat atau yang sedang dibuat itu memiliki dampak positif terhadap peserta didik? Iya apa tidak? Nah, kalau iya silahkan dijawab alasannya. Kalau tidak, ya alasannya. Seperti itu ya, silahkan dijawab. Ya, walaupun tadi sesuatu yang punya kelebihan itu pasti ada kekurangannya, pasti itu. Kekurangannya itu pasti ada saja. Ya, walaupun tadi kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan, tapi kekurangan juga diperhatikan. Karena kekurangan di sini harus diminimalkan supaya nanti bisa mengoptimalkan kelebihannya tadi. Ya, kekurangan video itu biasanya adalah hanya komunikasi satu arah. Ya, karena tidak bertemu secara langsung. Hanya berhadapan dengan kamera saja gurunya. Kalau siswa berhadapan dengan monitor saja. Nah, komunikasi hanya satu arah saja, guru kepada siswa. Nah, untuk meminimalkan hal ini supaya tidak terjadi komunikasi satu arah, sehingga di dalam video tadi perlu disisipkan beberapa interaksi, beberapa hal, beberapa pertanyaan, sehingga ketika siswa memperhatikan video itu juga mereka sedang berinteraksi secara tidak langsung dengan gurunya. Memberikan pertanyaan di dalam video, kemudian siswanya harus menjawab, kemudian jawabannya dikirimkan. Berarti kan itu tandanya siswanya sudah melihat video dan juga mengerjakan tugasnya. Nah, itu untuk meminimalkan supaya tidak terjadi komunikasi satu arah. Di dalamnya dimasukkan pertanyaan, tanggapan, komunikasi sehingga terjadi interaksi di dalam video tersebut. Kemudian di video itu kurang detail ya untuk objek ya. Kalau secara langsung itu bisa mengamati dalam dekat ya. Oh, ini ada pelajaran seperti ini, bisa dekat, bisa diolah-alik. Itu dengan video juga sekarang sudah bisa ya. Ada video yang ada kamera mikro, nah itu kan bisa sampai detail sekali melihat struktur yang ada di tubuh, misal di tangan itu kan pori-pori bisa terlihat di kamera mikro. Nah, itu dengan video bisa. Dengan tangan bisa, lain dengan video juga bisa dengan kamera-kamera tertentu. Nah, kemudian dengan menggunakan video itu adalah peralatannya itu tidak murah. Ya, walaupun tidak murah, tapi kan kita bisa mencari peralatan yang terjangkau. Ya, kalau nggak punya tripod, nah itu bisa menggunakan kursi atau meja yang agak tinggi. Bisa menggunakan buku yang tebal untuk sendenan kameranya. Bisa, diatur saja. Aplikasinya, cari aplikasi yang paling ringan untuk spek laptop atau komputernya masing-masing. Kalau HP yang menggunakan RAM yang mumpuni ya, supaya video kualitasnya juga bisa bagus. Nah, ini peralatan yang tidak murah, bisa diantisipasi ya, atau bisa kerjasama dengan temannya. Nah, ada temannya yang punya kamera bagus, dipinjam. Punya laptop bagus, dipinjam. Punya video bagus, di-copy. Nah, itu kan nanti lebih mudah gitu ya. Jadi tetap ada kekurangannya, tapi kita sebagai pembuat konten video harus memperhatikan ini supaya kekurangannya ini tidak terlalu tinggi, maka di dalamnya perlu diberikan sentuhan-sentuhan inovasi seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kalian pernah membuat video atau sedang membuat video itu, apa kekurangan dari video yang sudah kalian buat? Nah, silakan disebutkan. Tujuannya apa? Kalau kalian sudah mengetahui kekurangan dari videonya tadi, nah nanti kemungkinan besar kan bisa diperbaiki, bisa diedit. Nah, kalau tidak bisa diedit, nah bisa diberikan penjelasan tambahan seperti itu. Selain menggunakan video, bisa juga menggunakan teks ya, teks atau gambar. Itu juga bisa pembelajaran pada peserta didik. Ya mungkin karena keterbatasan akses ya, kuota salah satunya kita bisa menggunakan teks atau gambar. Nah, untuk kelebihannya itu hampir mirip dengan video ya, tapi lebih banyak yang video kelebihannya
Karena teks kan kita juga antara tulisan titik koma harus pas. Kalau nggak pas nanti juga pengartiannya juga sudah berbeda. Itu ya, berarti harus diperhatikan benar. Gambar juga seperti itu, kalau tidak ada penjelasan ini maksud gambarnya apa, ini kan juga harus diperjelas. Nah, dengan video kan langsung ada gambar, langsung bisa dijelaskan. Itu ya, jadi langsung nyambung. Nah, kalau menggunakan teks itu kekurangannya adalah perlu pendamping belajar. Berarti kalau kita sudah ada buku, nah itu kita tidak bisa dilepaskan begitu saja. Silakan belajar buku ini. Nah, kalau nggak ada gurunya, nggak ada yang mendampingi, itu juga sama saja ya. Ini X dari mana, Y dari mana, 10 dari mana. Ini kalau nggak ada gurunya, nggak ada pendampingnya, itu juga ya sama saja nggak paham gitu ya. Itu teks ya. Lalu kalau video tadi kan bisa sambil dijelaskan. Kemudian untuk modul atau teks itu adalah materi tertentu. Ya, materi tertentu itu bisa ditekskan. Ya, materi tertentu lagi itu harus digambarkan, harus dibuat grafik, harus dibuat gelombang, dibuat apa. Itu kan juga hanya materi tertentu saja. Ada yang harus disimbolkan atau teks saja, itu kan beda-beda, apalagi di matematika seperti itu. Ya, penyiapan bahannya, ya bahannya ini juga tidak mudah karena kita ketika menggunakan teks berarti bahannya itu seperti apa. Nah, cara menyampaikannya seperti apa itu juga harus diperhatikan. Dan itu juga bisa terbatas sekali karena memang menggunakan teks dan gambar saja. Atau juga hanya suara saja juga bisa voice itu ya. Tapi juga ada kelemahan-kelemahan. Nah, misal untuk pendamping belajar ini cara mengatasinya gitu ya, bagaimana? Ya tetap harus ada pendampingnya gitu ya, minimal kakaknya atau ibu bapaknya itu harus mendamping. Kalau nggak ada dilepaskan ya nggak bisa. Ditambahkan bukunya ya sama saja nanti. Materi tertentu berarti kan memang materinya seperti itu yang nggak bisa direkayasa lagi. Materinya ya itu berarti harus ada sentuhan khususnya. Bahannya juga seperti itu. Jadi untuk meminimalkan ini agak terlalu sulit ya daripada yang di video tadi untuk meminimalkan. Nah, karena di tugasnya salah satunya adalah membuat laporan materi tadi ya, ada ringkasan materi yang disampaikan dan dikemas dalam bentuk video. Nah, ini disebutkan kelebihannya dari materi pelajaran yang sudah disusun ya. Kalau ini saya menyampaikan kekurangannya, kelebihannya apa dari materi yang disusun itu ya, silakan disebutkan. Nah, dalam pembelajaran seperti ini beberapa upaya bisa dilakukan ya. Kalau tadi adalah salah satunya kita menyediakan video pembelajaran, yang lain itu masih ada lagi, ada banyak upaya yang bisa digunakan supaya siswa kita itu bisa memahami materi yang sedang dipelajari. Nah, yang pertama adalah bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar di sini ada yang sistemnya free, gratis, atau juga ada yang berbayar. Kalau yang free itu biasanya aksesnya terbatas ya, hanya mungkin materi tertentu atau kelas tertentu seperti itu ya. Tapi kalau berbayar nanti bisa keseluruhan. Nah, ini bisa digunakan kalau memang mempunyai dana finansial yang cukup, bisa melakukan masuk ke bimbingan belajar ya, karena mungkin kalau belajar dengan gurunya saja itu masih kurang, nah itu bisa dengan bimbingan belajar, bisa ruang guru, Zenius, Kahoot, dan yang lain sebagainya, itu yang masih ada ya. Nah, kalau sebagai guru, nah ini bisa menggunakan media sosial ya. Ini selain guru juga bisa siswa membuat grup sendiri, mungkin grup kelas 7 se-Jawa Timur. Nah, ini kan bisa nanti ya, grup WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ini bisa untuk sarana belajar. Atau guru juga bisa menggunakan grup ini, menggunakan media sosial ini untuk menjelaskan materi yang sudah disampaikan itu ya. Media sosial ya. Ya, kalau saya sendiri kan salah satunya menggunakan Facebook ya, karena Facebook cukup familiar dan juga aksesnya juga mudah, insya Allah gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan Room. Kalau Room ini adalah untuk tatap muka secara langsung. Bisa menggunakan Zoom, itu yang paling terkenal ya. Bisa menggunakan Google Meet, WhatsApp juga sudah mulai bisa ya.
Gunakan room di WhatsApp atau juga bisa di Facebook, seperti itu ya. Nah ini kalau room, nah ini juga terbatas karena dengan kita menggunakan room itu adalah aksesnya atau kuota yang dibutuhkan juga cukup lumayan. Metodenya bisa pakai PJBL, yaitu Project Based Learning, yaitu pembelajaran dengan adanya project atau ada penugasan yang ya ini butuh inovasi dari gurunya. Tugas seperti apa ya supaya siswa melakukan sendiri tapi bisa paham materi. Nah ini juga menantang guru itu ya. Atau home visit, berarti guru pergi berkunjung ke rumah siswanya. Untuk hari ini absen 1 sampai 5. Hari berikutnya absen 6 sampai 10 dan sebagainya. Itu yang bisa digunakan. Ya, kalau siswanya rumahnya dekat-dekat, ya silahkan, bisa ya ini ya. So, kalau jauh juga harus dipertimbangkan, apalagi di musim pandemi seperti ini. Blended learning, nah, antara kolaborasi antara e-learning dan online dan offline. Kalau online-nya oke ya, tapi kalau offline-nya ini yang masih beberapa tempat masih belum bisa melakukannya. Nah, sehingga pembelajarannya seperti apa yang efektif pada masa pandemi seperti ini? Ya, bisa kalian sebutkan beserta alasannya. Ya, seperti apa yang bisa ya? Memang semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi ada yang lebih bisa diterapkan, disesuaikan dengan keadaan guru dan siswanya. Nah, pembelajaran daring, ya belajar daring adalah pembelajaran yang istilahnya kan baru ya, baru tapi ya mana lagi nih, memang sudah diharuskan untuk pembelajaran seperti ini karena belum memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung. Nah, dan ini ternyata juga memiliki manfaat pada guru. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dari guru tersebut. Nah, guru yang awalnya hanya bertatap muka di kelas, sekarang harus bertatap muka dengan kamera. Nah, ini skillnya harus ditingkatkan. Mau nggak mau ya harus meningkat, karena memang pembelajarannya sudah berganti ya, dari kelas menjadi hanya kamera saja seperti ini. Skill gurunya harus bisa lah. Awalnya tidak bisa edit video, sekarang harus punya aplikasi ya, untuk mengedit video supaya bagus. Nah, skill gurunya ditingkatkan. Mau nggak mau harus meningkat. Kalau nggak meningkat ditinggal siswanya, ditinggal pekerjaannya gitu ya. Jangan sampai kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, dalam pembelajaran daring juga bisa terencana. Karena saya ingin menyampaikan ini, tujuannya ini, bisa terencana. Materinya seperti ini, videonya seperti ini, medianya seperti ini. Sudah terencana. Ini sama dengan ketika pembelajaran secara langsung, ya. Terencana, karena ada RPP lah seperti itu. Kemudian menyamakan satu persepsi juga sama saja ya, karena kan kita pembelajaran ingin menyamakan persepsi kita tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, kolaborasi. Nah, kalau kita terlalu berat menyampaikan materi tertentu, bisa kolaborasi dengan guru yang lain, dengan guru di sekolah lain, di madrasah lain. Kolaborasi membuat satu media, kemudian nanti kalau sudah jadi kita berbagi. Itu juga bisa. Kemudian dalam pembelajaran di sini kita juga bisa memberikan motivasi ya, supaya siswanya memperhatikan, bisa selalu mengikuti protokol kesehatan, mengikuti materi dengan baik. Kan juga bisa diselipkan dalam materi kita. Itu ya, itu manfaat pada guru. Ya, daring juga pastinya ada kerugiannya atau kelemahannya. Yang pertama adalah kurang efektif. Ya, karena pasti ada beberapa kesulitan ya. Jaringan, listrik, aplikasi, hardware, nah itu kan bisa ya, kurang efektif, bisa gurunya belum bisa menyampaikan atau siswanya tidak menerima, itu juga bisa kekurangan. Sehingga kita untuk mengatasi kurang efektif menyediakan media yang paling mungkin untuk digunakan. Teknologi,
terutama untuk guru yang sudah lanjut ini juga merasa kesulitan ya, karena harus belajar dari awal mengenai teknologi. Nah, ini juga tantangan sebenarnya. Nah, kalau yang lanjut ini tidak bisa, ya kita sebagai yang muda ini membantu para guru yang sudah senior atau sudah lanjut. Nah, kita buatkan saja sesuai dengan permintaan mereka, dan kita tinggal memberikannya. Itu juga bisa, saling membantu ya, saling kolaborasi seperti tadi ya. Karena ya kalau kita mempelajari dengan detail ya pasti mereka agak kesulitan karena sudah zamannya sudah berbeda gitu ya. Kemudian PR ya, PR diberikan atau dikerjakan oleh orang tuanya ya. Ini mungkin tidak hanya daring saja ya, kalau secara offline ini kalau gurunya ketika menyeleksi juga tidak bagus ya, mungkin saja PR itu juga dikerjakan oleh orang tua. Jadi seperti apa ya, nanti guru membuat trik khusus supaya benar-benar yang mengerjakan adalah siswanya. Itu ya. Kemudian kalau daring kan kita harus menyiapkan media-media yang bentuknya baru-baru gitu ya. Nah, itu juga akan menambah tugas guru, tugas peserta didik, tugas guru ya, pendidik. Karena selain kita menyiapkan materi juga harus menyiapkan laporan yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan pembelajaran. Nah, itu juga termasuk kerugian. Tapi ya walaupun apapun itu, karena kita itu adalah tugas kita sebagai pendidik, tugas peserta didik, berarti kita harus merasa fine, merasa baik-baik saja itu ya. Nah, karena kalau kita punya tugas ya kita syukurin. Kalau kita tidak punya tugas, nah itu yang bahaya ya. Makanya bersyukurlah kalau kalian diberikan tugas seperti itu. Nah, kalau misal daring ini masih ada beberapa kerugian, tapi mengapa kok pembelajaran daring masih tetap dilakukan? Ya, silahkan dijawab. Nah, sekarang kalau tadi adalah dari perspektif atau sudut pandang dari guru. Nah, sekarang dari sudut pandang siswa, pasti juga memiliki manfaat dan kerugian dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, ya setuju atau yang pro atau yang manfaat adalah waktu dan tempatnya adalah lebih efektif karena bisa dilakukan di rumah. Nah, di rumah masing-masing ini sudah bisa belajar sama kemana-mana. Bisa sambil ngemil, bisa sambil sarapan, bisa sambil apa, itu bisa. Nah, itu ya, waktu dan tempatnya lebih efektif. Kalau pagi belum sempat, siang bisa, sore bisa, malam bisa. Efektif. Kemudian manfaatnya lagi bisa belajar secara mandiri, atau ketika melakukan riset bisa melakukan riset secara mandiri. Nah, itu manfaatnya ya, tapi tetap bimbingan dari guru tadi. Kemudian bisa menguasai teknologi, dan juga dengan gawe itu lebih produktif ya, karena bisa menguasai aplikasi tertentu dan kemudian dia bisa membuat sesuatu yang bagus, yang fenomenal. Nah, berarti lebih bermanfaat seperti itu tadi ya. Nah, itu yang manfaatnya. Kerugiannya juga ada lah ya, beberapa kerugian ketika pembelajaran daring. Ya, contohnya adalah biasanya masih ada atau kebanyakan siswa itu belum memiliki HP sendiri, sehingga yang digunakan masih HP-nya orang tuanya. Sehingga ketika belajar ya mungkin harus menunggu orang tuanya pulang dari rumah, pulang dari kerja, baru bisa membuka HP-nya. Itu termasuk yang kerugiannya ya. Kemudian tadi adalah satu arah ya, tingkat pemahamannya berbeda gitu ya, karena ini yang disampaikannya gurunya seperti ini, nah saya nangkapnya seperti ini. Nah, itu kalau daring. Tapi lebih bisa satu arah tadi kan diatasi kan bisa ya tadi ya. Kemudian kurangnya pengawasan atau penundaan ya, karena mungkin ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengikuti, itu kan guru tidak bisa atau masih sulit mengontrol siswa siapa saja yang tidak mengerjakan, yang tidak masuk, tidak memperhatikan, itu pun masih sulit sekali. Tapi ya tetap harus ada usaha untuk mengecek siapa yang mengikuti, siapa yang tidak. Itu ya. Nah, ini adalah pro kontra dari sisi siswa. Sehingga apapun itu ya, ketika kita pembelajaran ya
Sebab kita harus menyediakan media yang tepat untuk kita gunakan untuk menyampaikan materi pada peserta didik, terutama adalah untuk meningkatkan kemampuan diri kita. Ya, kita untuk produktif dan juga selalu untuk berbagi pengetahuan. Seperti itu ya. Untuk materi ini saya cukupkan sekian. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup yang tersedia. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.